Ya, sahabat Mega Suara kawan Kota Perak dan Sana Kadang Kulon Progo, kita masih bersama narasumber kita Dr. Teddy Oswari SEMM MIKOM. Beliau adalah Kepala Bagian Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa Universitas Gunadarma. Sekilas informasi juga untuk Anda bahwa Gunadarma sudah mulai penerimaan mahasiswa baru 2021 secara daring yang sesuai dengan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Jadi silakan Anda bisa cari atau klik di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Ya, Pak Teddy, kita kembali ke minat dan bakat nih. Iya, Mas Yuda. Jadi tadi dikatakan bahwa semua minat dan bakat diakomodir oleh Gunadarma. Nah, seberapa penting minat dan bakat ini untuk di penunjangan akademik? Baik, sangat penting Mas Yuda. Di era sekarang ini pemerintah benar-benar mendorong ya lahirnya talenta-talenta muda, lulusan-lulusan perguruan tinggi yang handal ya, yang unggul, tetapi tidak hanya di akademik. Tentu dua-duanya harus seimbang dengan non akademik. Karena bagaimanapun non akademik itu porsinya kan lebih besar ya di dunia kerja ya, di mana dunia mereka harus mengaplikasikan apa yang sudah mereka pelajari selama 3 tahun dan juga selama 4 tahun di Universitas Gunadarma. Nah, konteks ini tentu mereka harus dari awal saya katakan, makanya kami dengan tim yang ditugaskan di Gunadarma itu selalu mencoba dari screening awal itu kita coba bangun pondasi-pondasi kepada mahasiswa baru, termasuk yang tahun 2021 ini, bagaimana mereka mengenal semua aspek secara langsung dengan sumber-sumber pembicara yang kita siapkan dengan baik ya, sehingga mereka juga memperoleh informasi dan penguatan dasar pemahaman mereka menjadi mahasiswa. Karena masih menjadi mahasiswa sekarang itu tentu tidak terlepas dengan berbagai memunculkan keunggulan-keunggulan yang sudah mereka miliki atau yang belum mereka miliki, atau bahkan yang mereka lagi mencari nih, mereka pasti punya mimpi-mimpi besar gitu ya. Ya untuk bidangnya masing-masing. Nah, sehingga kita coba dorong, salurkan melalui bidang kemahasiswaan tentunya, yang umumnya banyak berkomunikasi, bahkan secara langsung kita bisa akomodir itu, dan mereka bisa kita salurkan dengan berbagai aspek, termasuk katakanlah mereka punya kesempatan menanyakan gitu ya, bagaimana Pak kalau kami kepengen gitu, ingin katakanlah magang, ingin mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah yang sifatnya nasional bahkan internasional, termasuk juga kompetisi-kompetisi dalam berbagai bidang, itu kita coba terus salurkan lah ya, kita coba temukan, cari, bahkan apalagi sekarang Mas sudah tahu ya kalau mahasiswa punya tidak hanya mahasiswa, mungkin anak-anak muda punya kesenangan main game gitu ya, game online. Nah, ini Gunadarma juga termasuk ini nih, teman-teman di sini juga gamer semua nih. Iya. Oke. Betul kali. Nah, game online itu ternyata Gunadarma punya prestasi yang banyak loh. Bahkan sampai bahkan terakhir kami tim e-sport Gunadarma itu malah juara di ASEAN. Ada nih e-sport berarti? Ada. Nah, itu tadi belum kesebut tuh e-sportnya. Betul. Kayaknya banyak yang minat bakat di situ. Ya. Dan menjanjikan ini. Iya, betul sekali. Sekarang ini ya. Betul. Nah, kemarin terkait dengan kegiatan non-akademik mahasiswa ya, sekali lagi untuk Anda sahabat Mega Suara dan calon mahasiswa yang mau mendaftar, silakan nanti untuk pendaftaran bisa langsung daftar saja ya. Dan ini menariknya bahwa di sini juga minat bakatnya bisa tersalurkan. Nah, betul. Kemarin saya pingin tahu experience kemarin kan, kemarin ini tidak ada interaksi ke kampus. Betul sekali. Artinya secara daring perkuliahan. Ya, kelihatan yang minat bakatnya gimana, Pak? Nah, programnya ini pasti ada strategi perubahan program dong. Pasti, jelas. Karena teknologi itu kan tidak hanya merubah katakanlah sistem ya. Karena juga pola bagaimana kita memimpin gitu ya, memanage mahasiswa juga otomatis harus berubah juga. Nah, tentu banyak lomba-lomba online. Perlombaan online itu banyak, baik nasional maupun internasional. Nah, ada juga yang memang belum, kadang-kadang belakangan ini sudah muncul ya. Kalau awalnya masih belum ada tuh kompetisi-kompetisi online yang masih katakanlah nggak memungkinkan online, mereka masih setengah-setengah gitu ya, baik dari lembaga-lembaga tertentu. Tapi ternyata belakangan ini sudah muncul banyak lomba-lomba yang sifatnya online. Nah, kok bisa ya? Tentunya mereka akan menyiapkan rekaman-rekaman video terbaik ya, dengan durasi ya, dengan teknik, dengan kelincahan penilaian segala macam, dengan waktu tertentu mereka simulasi dengan skor-skor tertentu itu dalam penilaian, sehingga banyak sekali lomba kompetisi yang sifatnya juga daring
kan gitu ya. Baik, tadi saya katakan salah satunya ya bisa jadi lomba termasuk catur itu kan daring. Daring bisa kebayang kebayang main catur daring kan gitu Iya, ya. iya. Nah, termasuk juga kalau game online otomatis lah mereka udah Iya. biasa main game, tetapi banyak sekali yang lomba-lomba yang sifatnya tetap berjalan sampai sekarang dan itu adalah daring. Oke. Baik. Jadi tetap jalan ya programnya dengan perubahan strategi yang tentunya sesuaikan dengan masa pandemi ya. Iya, baik. Oke. Terkait fasilitas nih, bahwa penyaluran minat dan bakat, pengembangan minat dan bakat juga tidak terlepas dengan fasilitas yang disiapkan oleh Gunadarma Iya, untuk betul. para mahasiswa yang punya talenta, punya bakat dan punya hobi tertentu. Betul. Nah, ini fasilitas apa saja yang ada yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan atau juga dipakai oleh mahasiswa. Betul. Ya. Mas Yuda, kalau kondisi luring, kondisi normal. Ya, yang normal maksudnya ketika normal lah. Betul. Gitu. Hampir semua sarana prasarana kita siapkan. Kecuali memang sarana besar ya, seperti lapangan sepak bola. Kita pasti punya kerjasama ya. Kerjasama dengan sport tertentu ya. Ya, betul, pihak tertentu, lembaga tertentu, dan itu kerjasama dan mahasiswa bisa latihan kontinuitas di sana kan gitu ya. Nah, kalau untuk yang sana-sana seperti futsal, hoki gitu ya, bola basket, bola voli dan seterusnya itu kita punya sarana tersendiri. Iya. Kan gitu ya. Nah, artinya kalau kita bicara di masa pandemi, tentu sarana itu sementara kan belum bisa dipakai. Iya. Ya, karena kenapa tidak bisa dipakai? Karena mayoritas mahasiswa itu sekarang kan sudah berada di rumah masing-masing, Mas Yuda. Jadi kalau kita bertanya kondisi mereka ada di mana, kan macam-macam. Ada di luar kota gitu ya, ada di daerah dan seterusnya. Yeah. Nah, artinya kalau kondisi itu ya sejauh mereka tetap bisa mengikuti latihan, ya artinya kalau yang memungkinkan mereka ada di wilayah tertentu, mereka nanti akan latihan secara mandiri. Oke. Gitu, latihan mandiri dan mereka akan laporkan jika memang memungkinkan. Kondisi seperti ini kan sudah mulai lumayan bisa ya, dengan menjaga prokes ya. Nah, mereka akan berkumpul sesekali, mereka latihan fisik gitu ya, tetap penyegaran, kebugaran dan seterusnya. Tapi berarti ada meet-nya ya, ada periode ketemunya. Udah ada, betul sekali. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali dan sebagainya. Betul sekali, Mas Yuda. Misalnya anak-anak futsal bisa ketemu, oke nanti akhir pekan atau seperti apa? Betul. Maupun Frekuensinya dibatasi kurang ya? Betul, frekuensinya kurang. Siap. Dibatasi. Oke, menarik sekali untuk Anda calon mahasiswa yang tentunya akan mendaftar ke Gunadarma. Jadi silakan ya. Nah ini Pak, terkait dengan pendaftaran mungkin ada info yang bisa Bapak sampaikan nih sekarang ini bagaimana perkembangan yang terjadi? Ya. Ya. Baik, kaitannya dengan pendaftaran mahasiswa baru tahun 2021 ini kita full online ya. Ya, full online artinya mahasiswa bisa membuka aplikasi atau situs pendaftaran .gunadarma.ac.id tahun 2021 ya, bisa diklik di sana. Tentu calon mahasiswa akan melakukan katakanlah gambaran seperti mereka harus registrasi dulu gitu ya. Nanti mereka akan bayar uang pendaftaran seperti biasa. Karena ini kan prosesnya memindahkan proses yang luring ke daring kan gitu. Langkahnya masih sama. Dan mereka juga melengkapi ya formulir itu diisi dulu sejauh memang semuanya harus bisa diisi. Terus mereka juga dinilai dulu ya, diseleksi secara daring ya, termasuk tesnya juga online kan begitu ya. Nah, sehingga nanti baru ada pengumuman dan nanti ketahuan lah nanti masuk program studi yang mana. Habis itu mereka akan membayar uang kuliah sesuai dengan prodi masing-masing yang mereka pilih kan gitu ya. Prodi unggulannya kan nanti nilainya keluar, masuknya ke prodi mana, pilihan-pilihan mereka. Setelah itu baru mereka daftar ulang. Setelah daftar ulang baru nanti akan di schedule ya oleh bagian terkait termasuk bidang kemahasiswaan Fakultas Gunadarma untuk menjadwalkan mereka sebelum jadi kuliah daring dan dibagi kelas dan sebagainya. Nanti NPM juga mereka nanti akan mengikuti beberapa agenda, termasuk tadi saya katakan ada kuliah umum. Kuliah umum tuh kuliah yang memang harus diikuti oleh mahasiswa baru tadi yang sudah kuliah lolos. Awal berarti ya? Kuliah awal. Tapi itu untuk bidang-bidang tertentu, Mas Yuda. Contohnya gitu gini ya. Kuliah umum untuk katakanlah bela negara. Temanya kan tentang anti narkoba, anti radikalisme gitu ya. Termasuk juga soft skill, termasuk juga itu masuk
kategori orientasi. Orientasi. Bagian orientasi. Kampus ya. Ya, itu adalah kuliah umum bagian dari orientasi. Nanti di orientasi sendiri seperti biasa ya, pengenalan kampus, kehidupan kampus seperti apa, pengenalan fakultas seperti apa gitu ya. Termasuk juga mereka pengenalan tadi saya katakan kehidupan kampus Gunadarma itu dengan kondisi pandemi seperti apa, kondisi normal mereka seperti apa, termasuk juga kegiatan apa yang bisa mereka ikuti gitu ya. Mereka bisa meningkatkan kemampuan dan mencari jalur-jalur beasiswa seperti apa, itu kita sampaikan semua. Baik gitu. Ya, menarik untuk diikuti ya tentunya untuk para mahasiswa. Nanti kita masih ada pertanyaan lagi di segmen berikut Pak Teddy. Iya Mas Yuda. Kita masih penasaran dengan sesuatu ini tentang minat dan bakat mahasiswa ini, termasuk juga bagaimana nanti mekanisme pendaftaran dan secara detail hal teknis apa yang harus diperhatikan saat mendaftar di Gunadarma. Tetap bersama di Info Gunadarma.